Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiarini dari Universitas Pancasakti, Prodi PAUD 2019. Dalam mata kuliah ini, saya akan mempresentasikan tentang hakikat pengembangan sosial dan emosional. Nah, di sini tentunya saya juga akan memaparkan, yaitu pertama tentang pengertian emosi dan sosial, yang kedua yaitu mekanisme emosi, yang ketiga yaitu fungsi emosi, yang keempat yaitu jenis-jenis emosi, serta tugas perkembangan emosi, serta proses perkembangan sosial, dan yang terakhir yaitu pengembangan sosial melalui bermain bersosialisasi. Syamsuddin 1990 mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks dan getaran jiwa yang terjadi karena sebelum atau sesuatu peristiwa. Sedangkan beliau juga mengemukakan tentang sosialisasi merupakan proses untuk menjadi makhluk sosial. Nah, di sini nanti kita akan membahas juga tentang bagaimana pengembangan tentang emosi dan sosial. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme emosi. Yang pertama yaitu variabel stimulus. Nah, variabel stimulus ini terjadi ketika ada penglihatan, rangsangan yang menimbulkan emosi. Contohnya, kita atau seorang anak akan melihat suatu keadaan, suatu kejadian, entah itu akan menimbulkan emosi yang baik atau emosi yang kurang baik. Yang kedua yaitu variabel organismik. Nah, ketika anak itu sudah melihat suatu kejadian, maka akan timbul rangsangan di dalam tubuh anak tersebut, yaitu akan memerintahkan anggota tubuh bahwa di situ ada sesuatu yang dilihatnya. Yang selanjutnya yaitu variabel respon. Nah, setelah sudah melalui variabel organismik, maka akan timbul suatu respon yang tadinya melihat sebuah contohnya sebuah permainan sepak bola. Ketika anak tersebut melihat, apakah dia akan berlari untuk meninggalkan ataukah mereka akan mengikuti kegiatan permainan bola tersebut. Itulah yang mekanisme tentang mekanisme emosi. Nah, sekarang adalah fungsi emosi. Fungsi emosi ini akan menjadikan suatu bentuk komunikasi antara satu dengan yang lain. Contohnya, seorang anak menangis. Ternyata menangis itu anak itu menginginkan sesuatu kepada ibunya. Nah, disinilah bentuk emosi jadinya. Mengungkapkan rasa keinginan akhirnya dengan mengkomunikasikan melalui emosinya. Yang kedua yaitu berperan dalam mempengaruhi dirinya kepada lingkungan sekitarnya untuk bersosialisasi. Di sini anak yang memiliki emosi yang baik maka akan selalu dapat menempatkan di mana ia berada, di mana apa yang harus ia lakukan. Mengapa aku harus melakukan? Ini yang anak akan memiliki emosi yang baik. Yang selanjutnya yaitu bentuk tingkah laku yang akan diterima lingkungannya. Jadi anak yang memiliki emosi itu akan mudah diterima. Contohnya, dia melihat sesuatu, dia melihat sesuatu yang tidak baik. Akhirnya dia akan marah, dia akan protes. Nah, orang lain pun otomatis akan mengetahui, oh iya, dia tidak suka dengan hal itu. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu pembentuk kebiasaan. Nah, di sini ketika anak itu memiliki emosi yang baik, maka akan terbiasa pula kebaikan tersebut.
Contohnya, misalkan anak ini ketika ingin menginginkan sesuatu kepada ibunya, memohon izin dulu kepada ibunya. Bu, Bunda, boleh tidak aku seperti ini? Boleh tidak aku seperti ini? Nah, itu adalah bentuk fungsi dari suatu emosi. Karena menganggap, oh iya, aku kalau marah aku tidak baik. Oh iya, aku kalau ini akan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu upaya pengembangan diri. Dengan emosi yang baik, maka anak ini akan mampu atau berupaya untuk menjadi pengembangan diri yang baik. Nah, di sini akan terjadi hubungan yang baik dengan orang lain pula, karena anak ini memiliki emosi yang baik. Yang selanjutnya yaitu adalah bentuk tingkah laku supaya bisa diterima di lingkungannya. Nah, di sini ketika anak itu memiliki emosi yang baik, maka akan mudah sekali diterima oleh lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsinya sebagai pembentuk kepribadian anak itu sendiri. Ketika anak memiliki emosi yang baik, maka akan terbentuk pula kepribadian yang baik, karena anak ini mampu mengelola emosinya, yaitu diantaranya aku harus begini, aku harus begini, aku tidak harus begini. Nah, itulah makanya akan terbentuk karakter yang baik. Yang selanjutnya yaitu upaya pengembangan diri. Nah, di sini kalau kita atau anak itu memiliki emosi yang baik, maka akan mudah sekali untuk mengembangkan dirinya untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Berikutnya adalah jenis-jenis dari emosi. Yang pertama yaitu marah. Nah, di sini sesuatu yang tidak diterima sesuai dengan harapannya, maka seseorang akan mengalami frustasi. Nah, akan menimbulkan emosi marah. Yang kedua yaitu gembira. Nah, gembira ini sudah tercipta atau sudah berada ketika bayi lahir sampai selanjutnya, bahwa menerima sesuatu hal yang menyenangkan pasti akan menimbulkan emosi yang gembira. Yang selanjutnya itu takut. Nah, takut ini ketika ada ancaman, ketika ada bahaya, maka akan terjadi emosi takut. Yang selanjutnya yaitu sedih. Nah, sedih ini ketika sesuatu hal yang yang diterima itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan merasakan kesedihan atau sedih. Inilah yang dinamakan emosi sedih. Dan perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwa emosi itu adalah sesuatu kejadian pada diri seseorang, mau baik itu adalah keadaan baik atau positif, maupun dalam keadaan tidak baik atau negatif. Nah, hal ini, semua emosi ini terjadi karena ada dari diri sendiri maupun dalam lingkungan. Kalau anak sudah berada di dalam lingkungan yang baik, maka akan terjadilah emosi yang baik pada diri anak tersebut. Berikut ini adalah tugas perkembangan emosi terhadap anak usia umur 3 sampai 5 tahun. Nah, yang pertama yaitu anak usia 3 tahun. Nah, di sini anak diharapkan sudah bisa memilih teman, bisa berbagi mainan, bisa meminta izin ketika menginginkan sesuatu, bisa berinteraksi sosial dengan yang lain, bisa mengemukakan semua emosi yang terjadi pada dirinya. Mungkin di sini kita memang harus menanamkan emosi ini sejak dini, sejak usia 3 tahun. Nah, di sini sebagai seorang pendidik kita harus bisa menanamkannya. Tugas perkembangan emosi selanjutnya yaitu bertepatan dengan usia 3 tahun 6 bulan. Nah, di sini anak sudah diharapkan bisa menunda atau menunggu
keinginannya mungkin selama kurang lebih 5 menit atau memiliki kedekatan dengan teman sebayanya. Nah, biasanya indikator yang harus kita capai di sekolah yaitu menunggu giliran, bersabar untuk menunggu giliran. Yang terakhir terus bisa berteman dengan yang lain, bisa bermain bersama dengan teman yang lain. Tugas perkembangan selanjutnya yaitu bertepatan di usia 4 tahun. Di 4 tahun ini sudah diharapkan anak-anak sudah bisa mengembangkan atau bermain imajinasi. Jadi membuat sesuatu dengan imajinasi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu bisa berbangga diri untuk menunjukkan hasil karyanya. Yang kedua yaitu bisa menyelesaikan masalah. Contohnya untuk mengikat sepatunya. Jadi mengikat sepatunya pun sudah tidak dibantu lagi, tidak banyak dibantu. Untuk merapikan tempat perlengkapan sekolahnya sudah sedikit sekali dibantu. Ketika ingin ada masalah dengan yang lain bisa cepat diselesaikan. Ini perkembangan emosi di usia 4 tahun. Tugas perkembangan selanjutnya yaitu bertepatan dengan anak usia 4 tahun 6 bulan. Nah, di sini anak usia ini sudah harus bisa atau diupayakan bisa menghentikan perilaku yang kurang baik. Ketika melakukan perilaku yang tidak baik, cepat sekali untuk dihentikan atau untuk diberikan arahan. Yang kedua yaitu memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu bisa menjaga benda orang lain. Yang selanjutnya yaitu bisa memilih atau menyukai teman sebayanya. Yang selanjutnya yaitu sudah bisa memberikan alasan ketika dia mengungkapkan sesuatu. Contohnya, kenapa kamu tidak suka seperti ini? Iya, aku tidak suka seperti ini karena aku. Nah, sudah bisa mengungkapkan apa yang ada di perasaannya. Ini adalah tugas perkembangan di usia 4 tahun 6 bulan. Tugas perkembangan emosi selanjutnya yaitu berada di usia 5 tahun. Nah, di sini sudah bisa memuji orang lain, bisa memiliki teman yang banyak, bisa memiliki teman yang lebih dari satu. Nah, inilah yang dimaksud dengan anak yang usianya di usia 5 tahun. Tugas perkembangan yang selanjutnya adalah tugas perkembangan pada anak usia 5 tahun 6 bulan. Nah, di sini anak sudah diharapkan bisa bermain sendiri dan bisa memiliki rasa kemandirian yang lebih banyak. Nah, bisa merasakan kepuasan dalam dirinya. Dapat menyatakan hal-hal yang hal-hal yang positif. Nah, contohnya Bu guru, aku harus seperti ini ya. Bu guru sebaiknya harus seperti ini supaya seperti ini. Nah, ini tugas perkembangan anak di usia 5 tahun 6 bulan. Nah, di sini semua tugas perkembangan ini harus kita kembangkan di usia dini karena sudah ada panduannya di indikator atau di kurikulum dari Diknas pun itu sudah harus kita kembangkan. Makanya Masya Allah sebagai seorang pendidik akan mengembangkan atau akan mengetahui dan akan menjalankan semua itu untuk anak didik kita. Kita sudah mengetahui apa arti dari sosial. Nah, di sini Harlock mengemukakan tentang proses sosialisasi, yaitu yang pertama, belajar untuk bertingkah laku supaya diterima oleh masyarakat, oleh lingkungan. Yang kedua yaitu belajar memainkan peran ketika berada di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap atau tingkah laku setiap individu untuk
beraktivitas sosial dengan masyarakat. Tadi sudah kita ketahui bahwa sosial adalah proses suatu perubahan untuk menjadi makhluk sosial. Nah, di sini bagaimana dengan kita seorang pendidik? Nah, seorang pendidik khususnya di PAUD, kita bisa melakukan pengembangan sosial yaitu melalui bermain. Contohnya yaitu sikap sosial. Kita bisa belajar sikap sosial. Di sini seorang guru hanya menyiapkan sebuah permainan atau sebuah alat sehingga anak itu akan bermain bersama. Nah, disinilah terjadi sikap sosial antara anak yang satu dengan anak yang lain. Yang kedua, belajar komunikasi. Karena berinteraksi dengan orang lain, maka akan terjadi pula komunikasi antara anak satu dengan anak yang lain. Yang selanjutnya yaitu mengorganisasi. Nah, di sini anak mampu mengorganisasi dirinya sendiri. Contohnya, ketika kita seorang guru akan melakukan kegiatan tentang bermain peran, maka anak ini karena sosialisasi sosialnya bagus, maka akan, oh iya aku nanti berperan sebagai ini, oh iya aku nanti berperan sebagai ini. Inilah untuk pengembangan sosial kepada anak. Yang selanjutnya itu lebih menghargai perbedaan. Nah, di sini anak tidak akan marah, anak tidak akan merasa atau merasa rendah atau merasa sedih ketika melihat perbedaan dirinya dengan orang lain. Contohnya, kok dia suka es krim, kok dia nggak seperti aku suka permen. Nah, dia akan lebih menghargai perbedaan. Yang selanjutnya yaitu akan menghargai harmoni dan kompromi. Nah, contohnya di suatu wilayah itu bermacam-macam keluarga. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari mana-mana, tapi mereka tetap mau beraktivitas bersama, mau melakukan sosialisasi. Inilah cara kita pengembangan sosial terhadap anak melalui bermain sosial. Dengan demikian, sosialisasi merupakan proses melatih kepekaan diri terhadap rangsangan sosial yang berhubungan dengan tuntutan sosial sesuai dengan norma atau harapan sosial. Nah, yang tadi bisa kompromi, bisa mengakui perbedaan. Inilah yang dinamakan sosialisasi. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Syamsuddin, bahwa sosialisasi adalah suatu proses untuk merubah menjadi orang yang sosial. Alhamdulillah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.